dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Adapun tujuan dari pendampingan evaluasi ada beberapa poin. Yang pertama, apa tujuan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional? Bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi? Apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional? Selanjutnya, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu pendampingan dan pengembangan profesional ditetapkan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terstruktur. Proses pendampingan dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi. Adapun contoh dari pendampingan dan pengembangan profesional yang biasa dilakukan yaitu coaching. Di coaching ini yaitu proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap sesuatu masalah. Yang kedua yaitu mentoring, proses pendampingan dengan berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Pelatihan, proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal atau eksternal, menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip pendampingan yaitu pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan, program, atau pelaksana program. Yang ketiga, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai satu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Yang keempat, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaborasi dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru demi tercapainya satu tujuan bersama. Evaluasi pembelajaran secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data dan keberhasilan implementasi pembelajaran dan refleksi secara individual maupun bersama-sama seluruh warga sekolah. Selanjutnya, prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi punya prinsip sendiri ya Ibu-Ibu, yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menetapkan informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Kita harus membuat dulu tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Kemudian, menetapkan informasi apa yang ingin kita dapatkan dalam peninjauan evaluasi tersebut. Yang ketiga, menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang diinginkan.
Yang keempat, kita harus merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksana program. Yang terakhir adalah menggunakan alat penilaian capaian yang terukur. Jadi, kita harus menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan hasil belajar peserta didik. Evaluasi, mengapa kurikulum operasional perlu direfleksi dan ditinjau ulang? Nah, di sini kenapa? Karena meningkatkan hasil belajar peserta didik, keterlibatan kepuasan belajar, untuk menunjukkan kekuatan dari program pelajar sebagai implementasi kurikulum operasional. Mengevaluasi perubahan terkini dari implementasi yang dilakukan, mengidentifikasi program belajar yang perlu diperbaiki, mengukur ketercapaian visi dan misi lewat program yang diajarkan di sekolah. Evaluasi merupakan sarana pemberian umpan balik pada kompetensi mengajar guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan belajar peserta didik serta kebutuhan dunia kerja. Kemudian, apa yang perlu ditinjau kembali? Di sini dijelaskan yang perlu ditinjau kembali adalah misalnya alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, kompetensi utuh yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dituju. Bagaimana ketiga hal tersebut terlihat secara vertikal maupun horizontal dengan mempertimbangkan aspek penting di setiap mata pelajaran. Sumber materi ajar, kelengkapan visual maupun auditori, seksual, kesesuaian dengan tahapan perkembangan anak. Persepsi peserta didik dalam menjalani proses belajar. Persepsi orang tua dalam melihat perkembangan peserta didik. Untuk SMK, relevasi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja, pengelola kinerja guru dan tenaga kependidikan agar dapat bekerja dengan efektif. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yaitu ada kolaboratif, melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Yang kedua, reflektif, melihat kembali capaian dan kekurangan dari berbagai aspek, jujur dan berdasarkan bukti. Yang ketiga, berdasarkan data, membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ditelaah secara seksama. Kemudian berpusat pada peserta didik, mengedepankan kepentingan peserta didik dalam mengambil kesimpulan maupun keputusan. Fokus pada perbaikan dan pengembangan. Siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ada guru, wakasek bidang kurikulum, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja dan pakar. Kemudian melakukan pendampingan evaluasi dalam pengembangan profesional dalam pembelajaran. Refleksi dan pemberian umpan balik dilakukan secara terus-menerus dalam keseharian belajar mengajar. Penting bagi guru untuk dapat melakukan refleksi mandiri terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan. Tujuan belajar, capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila. Nah, contoh pertanyaan evaluasi satuan pendidikan, misalnya data apa yang dibutuhkan proses evaluasi, bagaimana program atau pembelajaran dijalankan. Ini ada beberapa contoh, bisa ibu-ibu lihat. Nanti disesuaikan seperti kebutuhan di satuan ibu yang ingin ibu evaluasi. Ini di sampingnya ada juga bagan atau skema perencanaan pemetaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pelaksanaan pelajaran, refleksi dan
umpan balik, pendampingan, dan pengembangan profesional. Nah, ini lagi ditampilkan. Tadi sudah sampai kemana ya? Nah, ya, di sini bisa kita lihat juga identifikasi, ada beberapa hal evaluasi kurikulum di satuan pendidikan. Nah, di sini kapan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan dilakukan? Per hari atau per unit belajar atau per semester. Per hari, guru membuat catatan anekdot secara informal mengenai bagaimana proses belajar berjalan, sebagaimana tujuan belajar tercapai. Kemudian ada per unit belajar setelah melakukan asesmen formatif secara individual maupun tim, guru bisa mereview proses belajar dan tercapainya tujuan yang dilakukan. Kemudian ada per semester, yaitu selesai guru dan tim bisa melihat kontinum pencapaian dialog data. Kalau per tahun, melakukan evaluasi terhadap pencapaian 1 tahun dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dengan tujuan sekolah serta visi dan misi. Adapun contoh strategi operasional di satuan pendidikan, yaitu evaluasi kurikulum di satuan pendidikan. Mengapa mengadakan pertemuan dengan orang tua warga sekolah untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Apa yang dipahami, bagaimana perasaan, pendapat, dan mengenai evaluasi sekolah. Ini ada juga arahkan diskusi pada pembahasan mengenai lingkungan evaluasi kurikulum. Tunjukkan sampel yang akan digunakan atau dokumen yang akan digunakan. Amati jalannya program secara seksama untuk mendapatkan informasi. Ada lagi identifikasi, pahami tujuan program dan kekhawatiran yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat mengenai program dan evaluasi. Kemudian identifikasi hal-hal yang menjadi akar permasalahan. Untuk setiap permasalahan perlu didesain proses evaluasi dan mencari data yang spesifik. Kemudian tentukan cara untuk mencari data melalui observasi penilaian. Jalankan prosedur pencapaian pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan dan mengatur informasi dalam tema dan menyiapkan potret implementasinya. Potret ini bisa dibentuk video atau kasus atau artefak kasus, memutuskan pihak yang akan dilapor. Oke, sekian materi saya hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.